Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan semua. Semoga puasanya lancar ya sampai saat ini. Kita hari ini mungkin lanjut ke materi ketiga atau terakhir ya untuk seri basic drone ini. Semoga nantinya akan ada yang materi lanjutan. Hari ini materinya mengenai pengolahan data foto udara, di mana di dalamnya ada processing data dan produk turunannya. Sebelum lanjut ke pengolahan data, mungkin saya ada beberapa share materi terkait foto UAV drone ini. Sebenarnya ini materi tambahan nanti untuk intinya di junjungan saya, Bapak Ilham Halid. Baik, kita mulai untuk hari ini. Untuk itu saya ingin perkenalkan beberapa aplikasi yang biasa digunakan dalam pengolahan data ini. Yang umum dipakai selama ini ada beberapa, yaitu yang pertama Pix4D yang sebentar lagi kita akan pakai. Kemudian ada Drone Deploy. Yang ketiga ada APS Menci. APS Menci ini dia biasanya dijual bersama dengan pesawatnya. Pesawatnya yaitu EB. Kemudian yang terakhir Agisoft Photoscan. Agisoft Photoscan ini saya biasa gunakan aplikasi ini untuk kegiatan foto udara. Kalau ada yang bertanya mana sih yang lebih bagus di antara keempat ini, jawabannya semuanya bagus. Yang paling bagus yang berbayar. Oke, lanjut. Di dalam pemetaan UAV terutama 3 dimensi, kita dapat mengenal beberapa istilah untuk hasil keluarannya selain ortofoto. Istilah pertama yaitu DEM, DSM, DTM, point cloud, dan mesh. Berikut saya jabarkan makna dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama itu ada dense point cloud. Dense point cloud yaitu kumpulan titik tinggi dalam jumlah ribuan hektar atau jutaan yang dihasilkan dari proses pengambilan foto udara. Point cloud ini nantinya diolah secara lebih lanjut untuk menghasilkan data DSM, DTM, dan bahan masukan untuk pembuatan ortofoto. Kemudian ada model 3 dimensi atau mesh. Mesh ini lanjutannya setelah dense cloud kita akan dapatkan mesh. Setelah proses foto udara kita akan dapat peta mesh. Kemudian lanjut ke DSM. DSM itu adalah gambar permukaan bumi yang menggambarkan seluruh objek bumi yang terlihat, termasuk vegetasi, bangunan, tiang, dan lain-lain yang memiliki tinggi. Jadi DSM ini merupakan kerampakan asli dari permukaan bumi secara 3 dimensi, tanpa mengurangi objek yang ada di atasnya. Kemudian ada DEM, atau model elevasi digital. Adalah grid raster atau referensi titik awal dari permukaan bumi. Nah, ini DEM ini berbeda dengan DSM, yaitu DEM ini tidak mengambil objek yang ada di permukaan seperti tanaman, perumahan, gedung, pembangkit listrik, dan lain-lain. Dan terakhir DTM. DTM ini sebenarnya identik dengan DEM, bahkan ada yang memposisikan sama. Jadi bedanya mungkin DTM ini bisa lebih detail dibandingkan DEM. Kemudian apa sih manfaat DEM, DTM, DSM, dan lain-lain? Nah, selama ini
beberapa fungsi dari data tersebut, antara lain yaitu untuk pembuatan kontur, pembuatan slope. Slope saya biasa gunakan untuk pemetaan kawasan hutan lindung, hutan produksi, atau hutan terbatas dan APL, di mana slope yang kita tahu kita buatkan kelas-kelas. Kemudian fungsinya yaitu untuk melihat luas permukaan suatu area. Kemudian menghitung volume galian. Kemudian analisis hidrologi seperti aliran air, berapa air yang keluar, volume air yang keluar. Kemudian terakhir untuk analisis mengenai dampak bencana seperti mitigasi erosi, banjir, dan lain-lain. Oke, itu mungkin untuk manfaat dari data tersebut. Nah, ini saya tampilkan hasil yang dikeluarkan oleh hasil pemetaan New Levy. Yang pertama itu ada ortofoto. Ortofoto ini merupakan gabungan dari profil kecil yang sudah kita jahit, artinya hasil mosaiking gambar. Yang kedua, sepengetahuan saya yang keluar dari data pengolahan itu yaitu DSM atau Digital Surface. Kemudian yang DTM kurang paham yang sekarang, karena untuk UAV sendiri ini jujur udah 4 tahun saya tinggalkan. Dulu DTM ini belum bisa dikeluarkan dari hasil foto udara. Jadi dulu saya menggunakan PCI. Saya kurang paham kalau yang Khalid. Nah, untuk lebih jelas kita bisa lihat di sini perbedaan DSM dengan DSM. Di mana DSM ini yang atas, ini DSM, dan yang bawah DTM. Perbedaannya jelas. Untuk kebetulan sini saya ambil contoh hutan, di area berhutan, nonjol-nonjol ini bukan jurang, tapi pohon. Dan yang di bawah setelah saya hilangkan pohonnya. Ini contoh dari DTM atau DEM. Kemudian saya coba untuk menggunakan apa sih kegunaan aplikasi DSM, DTM, dan lain-lain. Nah, di sini saya ambil contoh untuk pengukuran ketinggian luas penampang. Jadi mulai dari selatan ke utara kita bisa keluarkan hasil DSM-nya. Ini menggunakan software Global Mapper. Nah, setelah saya lakukan analisis, muncullah nilai DTM yang kita perlukan. Dari tadi maksudnya. Ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Nah, waktu itu saya gunakan analisis ini untuk menghitung tinggi pohon. Jadi kita bisa melihat mana puncak pohon tertinggi, terendah, dan sebarannya. Ini secara vertikal. Nanti kita akan coba lihat secara sebaran secara dari atas. Nah, ini merupakan yang sebelah kanan, gambar sebaran canopy height model yang sudah saya buat. Jadi yang ukuran tinggi di rentan sekian, 1-10, sebarannya di sini. Nah, untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar sebelah kiri monitor. Ini juga
kalau ada yang biasa untuk bekerja di kehutanan, untuk perhitungan high carbon stock ini juga sangat membantu. Karena bayangkan kita mengukur tinggi seluruh pohon di areal yang akan kita survei. Nah, dengan bantuan ini kita bisa sekali olah untuk mengeluarkan hasil-hasil tersebut. Oke, sampai situ dulu untuk materi penambahan materi terkait yang 3 dimensi. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dipandu oleh Kak Ilo. Silakan, Kak Ilo. Oke, siap. Atau peserta yang lain ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Halo, kedengaran ya? Jelas kedengaran, Pak. Barangkali sambil nanti akan ada pertanyaan sendiri nanti. Dilanjut saja, bisa kepada para partisipan untuk barangkali bisa sambil materi berjalan sambil langsung bertanya juga ya. Itu tidak Sip. Mau stop screen dulu. Ini agak berat kalau saya kontrol ya. Oke. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Om Ishak. Jadi untuk materi saya lebih banyak ke hal teknis. Nah, bagaimana secara keseluruhan proses pengolahan data UAV atau drone itu kita lakukan prosesnya di Pix4D Mapper. Nah, sebelumnya tadi kan sudah diperkenalkan ada 4, kalau tidak ada 4 software aplikasi pengolahan data UAV. Sebenarnya masih banyak, tapi yang paling sering dipakai oleh masyarakat atau pegiat UAV itu ada 4 itu tadi. Nah, kalau saya biasanya pakai ini Pix4D Mapper atau Agisoft Photoshop atau Metascape. Nah, sama seperti dengan aplikasi-aplikasi pengolahan, misalnya aplikasi JIS, untuk pengolahan data UAV, kita juga perlu sebelumnya melakukan manajemen data dalam persiapan pengolahannya. Yang pertama, setelah lakukan proses liputan atau pengambilan gambar di misi penerbangan, seluruh data yang terdapat di memory card pada drone biasanya harus selalu langsung di backup ke PC atau di laptop kita. Nah, penyimpanannya itu biasanya disimpan dalam sebuah folder tersendiri di dalam folder utama pada saat nanti kita akan melakukan pengolahan data. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya nanti kalau kita akan membuat sebuah proyek pengolahan di Pix4D Mapper. Jadi pada saat memulai proyek, nanti Pix4D memberikan perintah di mana kita akan menyimpan seluruh proses-proses pengolahannya. Nah, nanti kita arahkan ke folder yang telah kita buat sebelumnya.
Nah, setelah seluruh proses pengolahan datanya selesai, kurang lebih akan seperti ini struktur foldernya atau folder tree-nya. Ini ada 3, kelihatan di situ ada 1, 2, dan 3 itu adalah proses utama yang akan kita lakukan pada materi hari ini, yaitu initial processing, pembuatan dense cloud, dan mesh, kemudian menghasilkan data DSM dan ortho. Oke, next. Nah, ini adalah interface, user interface atau antarmuka pengguna. Jadi pada saat Bapak dan Ibu nanti membuka Fix4D mappernya, mohon maaf ya kalau di sini tampilannya agak lain karena saya pakai Fix4D Enterprise. Tidak ada perbedaan mayor antara ini dengan yang Bapak Ibu akan gunakan. Prosesnya sama semua. Nah, setelah memasukkan nama proyek kemudian memilih folder penyimpanan, selanjutnya nanti kita akan melakukan setting proses sesuai dengan keinginan output yang akan kita yang kita inginkan. Kemudian processing ini kita bisa setting menyesuaikan dengan spesifikasi PC atau laptop yang kita punya. Nah, karena peserta Bapak dan Ibu tidak seragam dalam spesifikasi laptop, nanti kita akan menggunakan pada saat initial processing yaitu rapid processing. Jadi kita bisa mengcustomize ukuran skala gambar yang akan kita proses. Jadi kita nanti coba pakai skala setengah dari gambar, kemudian kalau misalnya laptopnya di bawah 8 GB, bisa coba pakai 1/4 kurang dari gambar, dari foto. Oke, itu di proses nomor 1, initial processing, kemudian lanjut ke processing point cloud and mesh. Kita setting. Nah, seperti tadi yang disampaikan sebelumnya, ada beberapa istilah yang kita gunakan, ada point cloud, ada mesh, ada DSM, DTM, di mana point cloud itu adalah data titik yang memiliki atribut XYZ atau posisi dan ketinggian. Nah, nanti di processing kita, di prakteknya, kita akan coba pakai skala 1/4. Kemudian kerapatan poinnya kita coba kurangi menjadi low. Jadi kerapatan poin ini implikasinya adalah ke apa namanya? Ya berimplikasi pada jelas atau tidaknya model 3 dimensinya. Jadi kalau semakin rapat, semakin tinggi poin density-nya, maka semakin bagus hasil 3 dimensinya. Tapi karena mempertimbangkan juga spesifikasi PC dan laptop yang Bapak Ibu gunakan, kita coba pakai low atau face-nya saja. Kemudian tadi setelah ada data untuk menghasilkan data DTM atau digital terrain model, point cloud tersebut harus dilakukan classify atau klasifikasi. Nah, makanya untuk prosesnya nanti kita coba centang pilihan classify point cloud-nya agar kita bisa menghasilkan data DSM dan data DTM. Oke, kemudian masuk ke pengaturan ini di pilihan ekspornya ada beberapa tipe file. Nah, nanti kita coba pakai OBJ saja karena OBJ ini sudah bisa dibuka menggunakan Windows 10 atau Windows 10 biasa menggunakan aplikasi 3D Draw. Nah, semakin ini juga misalnya kalau kita memilih untuk
mengekspor dalam beberapa tipe file itu berimplikasi pada lambatnya processing data. Jadi kita coba kasih keluar saja dulu satu tipe data 3D menggunakan format OBJ. Oke, selanjutnya processing terakhir itu menghasilkan DSM dan ortho. Settingan DSM-nya seperti ini. DSM itu kita filter seperti ini, kemudian kita ekspor dan kita centang merge-nya sehingga supaya semua data-data dalam bentuk tiles-nya itu tergabung dalam satu file. Seperti itu pula dengan data ortomosaik. Kemudian saya juga mau perlihatkan ke Bapak Ibu bahwa data hasil pengolahan ini bisa langsung dimanfaatkan, data ortomosaiknya bisa langsung di overlay ke Google Earth. Misalnya ada kebutuhan untuk presentasi, mendelivery ke mendelivery ke user yang membutuhkan menggunakan tampilan Google Earth. Nah, kita bisa gunakan ini Google Maps Tiles NKML. Kemudian untuk data DTM atau Digital Terrain Model serta konturnya kita centang seperti ini, kurang lebih seperti ini settingannya. Kita coba nanti mengeluarkan kontur, mengekspor data kontur dengan interval 1 meter. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya sengaja perlihatkan ada waktu proses kurang lebih 1 menit 47 detik untuk data yang akan kita pakai nanti. Ini proses nomor satunya ini initial processing menghasilkan quality report atau laporan kualitas hasil pengolahan. Apa yang kita bisa lihat di sini antara lain salah satunya adalah ini bagaimana akurasi datanya bentuk RMS. Ini yang bisa kita bisa kita cek kualitasnya melihat dari RMS-nya. Kemudian outputnya untuk proses nomor 2 ini waktu yang saya perlukan kurang lebih 1 menit 36 detik dengan settingan yang seperti tadi. Nah, kurang lebih seperti ini point cloud dan mesh-nya. Kemudian ini adalah data 3 dimensi mesh yang kita bisa buka menggunakan 3D viewer di Windows 10. Kemudian ini data DSM, surface model. Inilah data ortonya. Kemudian ini data KML. Selanjutnya ada data DTM. Nah, ini tadi yang digital terrain model, data-data permukaan tanah. Tapi kalau kita secara default menggunakan hasilnya si Pix4D Mapper itu memang kurang halus. Jadi selama ini sama dengan Pak Ishak tadi, kalau untuk menghasilkan data DTM yang baik, biasanya saya menggunakan juga PCI Geomatika, tapi untuk materi hari ini kita tidak masuk dulu di situ. Yang jelas kita cuma mau perlihatkan bahwa seperti inilah powerful-nya pengolahan data drone. Kita bisa menghasilkan data terrain model walaupun tidak sempurna. Mungkin di seri advance nanti kita akan masuk ke bagaimana mengolah data digital terrain model itu melalui PCI Geomatika atau aplikasi yang lain. Kemudian ada data kontur. Nah, data kontur ini hasil dari generate dari data DTM. Jadi konturnya ini sudah dari data permukaan tanah, bukan lagi data permukaan, tapi
sudah di terrain. Itu bedanya terrain dengan surface. Surface itu permukaan, jadi termasuk misalnya atap rumah, kanopi pohon, sedangkan terrain itu adalah permukaan tanahnya. Nah, kalau data kontur ini kita sudah hasil ekstraksi data terrainnya, permukaan tanahnya. Lebih seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan proses praktek menggunakan Fix 4D Mapper, dan harapan saya semua peserta sudah melakukan instalasi Fix 4D Mapper di laptopnya masing-masing. Oke, silakan saya serahkan kembali ke Pak Ishak atau Pak Kiki nih. Pak Rizky. Pak Kiki, silakan. Pak Kiki selaku moderator. Ya, terima kasih pengantar materinya ya. Untuk pengolahan data memang lebih banyak terkait soal teknik langkah-langkah proses penginputan dan sampai ke layout. Nah, sekarang kami buka bagi Bapak Ibu yang pengen bertanya atau masih agak bingung melihat belum nyampe, bisa bertanya. Langsung kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Kita langsung buka 3 pertanyaan ya, Pak Ilham, Pak Ishak. Oke, saya bacakan pertama. Ada dari Firman Farid Musoni. Bertanya tentang apakah untuk merubah dari DSM ke DEM, DEM dan DTM, bagaimana? Bagaimana merubah merubah data DSM ke DTM? Kemudian apa ada analisis lanjut otomatis dari pengalaman Bapak untuk memetakan spesies mangrove untuk analisis lanjutannya? Untuk klasifikasi spesies setelah didapatkan dari hasil drone. Bapak Firman bisa? Halo, Firman Farid Musoni. Siap. Oke, silakan. Ya, jadi ini Pak, tadi Mas Halid sudah menjelaskan ya tentang proses dari DSM ke DEM. Cuman memang kalau melihat hasilnya tadi sepertinya kurang smooth. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi agar hasil DEM-nya lebih baik. Ini bagaimana? Apa tadi sempat disebut PCI Geomatika. Nah, ini apa software tambahan? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua ini setelah didapatkan hasil citra dari drone ini, nah, saya kemarin coba sempat melakukan klasifikasi untuk spesies mangrove. Karena sebenarnya tujuan saya salah satunya itu untuk stok karbon. Nah, di stok karbon ini kan spesies ini tiap spesies berbeda. Nah, untuk analisis spesies ini dari apa yang paling ideal, ini menggunakan metode apa dan software apa? Apakah klasifikasi pakai NV yang secara umum atau pakai segmentasi, atau mungkin dari pengalaman Bapak-bapak bisa di-sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Untuk yang pertanyaan pertama, seperti yang dijelaskan tadi, kita menggunakan PCI Geomatika. Ada beberapa sebenarnya software. Ini software lain ya di luar aplikasi yang digunakan. Sebenarnya ada yang di luar itu aplikasi, saya lupa namanya. Dia itu malah lebih hasilnya langsung halus, cuman sangat mahal biayanya. Jadi dari data DTM itu bisa langsung keluar hasil dari DSM keluar dari DTM atau DEM dengan hasil yang maksimal tanpa yang kasar seperti yang saya tampilkan tadi. Nah,
kalau untuk analisis lanjut, sebenarnya ada untuk filter. Kalau di PCI kita gunakan filtering namanya. Itu kita bisa proses, tapi untuk skala ini ya. Jadi kalau mau kita per detail, kita harus menghaluskan secara detail untuk area-area tertentu. Kita nggak bisa langsung run semua dengan filter itu. Jadi harus ada seleksi area di PCI Geomatic itu. Kemudian pertanyaan ketiga masih terkait ini ya, analisis selanjutnya. Sebenarnya masih ada analisis lanjut, yaitu kan data yang kita hasilkan itu merupakan data ketinggian berdasarkan ketinggian pesawat, bukan ketinggian murni pada saat itu. Jadi mungkin harus ada pengurangan dari data yang kita hasilkan itu, pengurangan berapa sih di ketinggian kita sebenarnya. Tuh. Kemudian terakhir terkait spesies. Untuk spesies mungkin selama ini belum ada ya aplikasi yang bisa memetakan spesies secara langsung. Jadi tetap gunakan analisis lain. Bisa kita menentukan, oke tadi sempat disinggung OBIA, yaitu salah satu cara untuk membagi spesies yang akan kita petakan. Jadi kita menggunakan area of interest, jadi kita buat studi area, kemudian kita running di OBIA tersebut. Terakhir, itu saja mungkin. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kemudian pertanyaan kedua dari Nurul ya. Ya, dari Nurul. Silakan Bu Nurul. Halo Bu Nurul. Apakah Ibu masih di room ini? Ya, kalau begitu Ya, saya Bu bacakan Nurul. saja. Baiknya. Bu Nurul bertanya soal apakah metode di raster DSM berpengaruh terhadap outputnya. Kemudian ketika memilih metode, apakah tergantung keperluan observer dalam pengolahan data? Silakan Bapak Ishak. Bapak Ilo mau lanjut? Oke, saya sedikit mungkin ya. Nanti ditambahkan sama Kak Ilo. Siap. Ya, dalam metode raster DSM ke DTM, di situ kan biasa ada metode IDW, kringing, dan lain-lain ya. Ada beberapa metode, tapi saya biasanya menggunakan yang IDW karena kenapa? Karena umumnya orang pakai yang itu. Karena kita juga mungkin tidak punya saya sendiri belum memperdalam mengenai metode itu. Jadi seperti itu mungkin. Pak Ilo ada tambahan? Pak Ilham? Ada yang mau ditambahkan Pak Ilham? Mbak Nurul, maksudnya itu yang pertanyaan. Jaringannya unstable. Kedengarannya? Mungkin Mbak Nurul bisa diperjelas pertanyaannya, apakah itu maksudnya atau seperti apa? Jaringan unstable. Kedengaran Kak, kedengaran. Coba Nurul berbicara dulu. Ya gimana Pak? Jaringan saya unstable. Sorry. Mbak Nurul Kedengaran ya? masih di unmute ya, Mbak Nurul. Oh, unmute ya? Ya, oke. Silakan Mbak Nurul. Kalau ada tanggapan.
Ya, Halo. Jadi berdasarkan pengalaman, kalau misalnya pakai data citra dan prosesnya di ArchMap, biasanya kan outputnya itu akan berpengaruh ketika kita memilih metode. Nah, jadi seperti yang tadi kakak bilang, ada IDW, ada kritikum. Jadi mungkin kalau pengalaman kakak tuh yang umumnya orang gunakan itu IDW ya. Karena saya baru pertama kali soalnya pakai mengetahui soal drone, menganalisis drone. Jadi saya cuma bertanya apakah memang hampir semua orang menggunakan IDW atau tergantung dari observernya, kayak gitu, Pak. Kayaknya sepertinya untuk itu emang tergantung dari apa yang mau kita peroleh. Kalau IDW kan lebih ke proses interpolasi ya, jadi dia mengisi ruang-ruang kosong yang ada metodenya. Jadi dia berdasarkan analisis terdekat. Seperti itu mungkin, Pak Nurul. Oke. Makasih. Terima kasih Mbak Nurul. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Bapak Adri Warsa dan Pak Arif ini sama ya? Orang satu instansi ya? Ya, benar. Ya, silakan Pak Andri Warsa. Mohon maaf, saya kan awam sekali tentang drone ini. Ya, sangat senang sekali ada pelatihan ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tadi kan, apakah memang drone itu tadi hanya untuk melihat ketinggian saja gitu. Sedangkan tadi kan disebutkan ada berbagai macam pemanfaatan. Salah satunya mungkin juga bisa melihat foto hutan, kemudian juga foto perumahan penduduk gitu. Tapi untuk software yang kita yang kita pelajari di hari ketiga ini, apakah hanya untuk data elevasi saja atau juga bisa untuk berbagai macam ya misalnya tata guna lahan lah untuk foto untuk mengklasifikasikan hutan, mengklasifikasikan pemukiman, termasuk juga mungkin menghitung luasnya gitu. Apakah ada software lain atau cukup menggunakan software yang Pix 4 di Mapper ini saja? Terima kasih. Silakan Bung Ishak. Pak Ilham. Ya, siap. Baik, silakan. Pak. Saya coba tanggapi ya, Pak Andri Warsa. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, baik. Ya, karena hari ini kita mencoba praktek menggunakan Pix4D Mapper. Tadi saya sudah perlihatkan. Jadi di proses hari ini kita coba mengeluarkan kurang lebih ada 5 produk dari hasil processing ini. Pertama, ortomosaik yang Bapak bilang tadi itu hasil penggabungan beberapa foto, itu hasil ortomosaiknya, bisa melihat hutan, pemukiman dan sebagainya. Kemudian data elevasi itu berupa data DSM serta data DTM, kemudian data kontur. Nah, ortomosaiknya ini juga bisa dalam bentuk formatif serta dalam bentuk KML yang bisa langsung di overlay dengan Google Earth. Kalau misalnya kita mau lakukan presentasi, itu bisa dimanfaatkan datanya. Kita langsung overlaykan dengan data Google Earth. Kemudian selanjutnya ada data 3D mesh atau data 3 dimensi, yang itu bisa kita gunakan untuk saya tidak pernah coba untuk lakukan analisis ya, tapi kalau untuk menampilkan 3 dimensi itu bisa dimanfaatkan. Memperlihatkan model existing, misalnya kalau ada bangunan atau kawasan, kita bisa tampilkan 3 dimensinya memanfaatkan data 3D mesh ini. Saya kira seperti itu, Pak. Baik. Boleh nambah pertanyaan, Pak? Silakan. Mohon maaf, yang tadi kan ada untuk ketinggian adalah ketinggian dari permukaan tanah, dan kemudian juga
ada ketinggian yang dibaca ketinggian pohon ya Pak, atau tutup pohon lah tutup. Itu rumus yang digunakan apa ya Pak, untuk misalnya kan kalau yang kebaca tadi kan ada kebaca adalah tinggi tanaman. Kemudian yang dimunculkan nanti, halo? Ya, lanjut Pak. Oh iya. Yang dimunculkan tadi kan ada tinggi tanaman, ketinggian bangunan atau tanaman, kemudian juga ada ketinggian dari kontur tanahnya saja. Itu ada persamaan atau rumus yang digunakan tidak untuk mengetahui yang kita baca, mungkin yang drone baca itu adalah ketinggian tumbuhannya, kemudian yang kita ingin ketahui adalah kontur atau ketinggian dari tanahnya. Memang ada analisis lanjut atau ada persamaan yang digunakan secara cepat yang digunakan untuk mengetahui kontur dari tanahnya saja, ketinggian dari tanah. Ya, terima kasih Pak. Itu untuk keluaran hasil canopy hack model tadi itu hanya langsung, kalau saya kemarin langsung lakukan pengurangan di ArcGIS. Jadi saya gunakan raster kalkulator, nilai DTM saya kurang, DSM saya kurangkan dengan nilai DTM, dan itulah yang keluar nilai tinggi pohon tadi. Seperti itu mungkin Bapak. Ya cukup, terima kasih. Terlalu rumit, tinggal pengurangan aja ininya, langkahnya di raster kalkulator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andrew Barsa. Semoga puas dengan jawaban ini. Bagaimana Pak Materi? Kita lanjut atau kita lakukan diskusi lagi? Ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Fadli. Kita lanjut. Halo, Pak Ilham? Ya, boleh. Kita langsung praktek saja mungkin. Sambil praktek nanti karena ada processingnya, pada saat menunggu itu kita bisa saling diskusi saja nanti. Ya, oke. Siap. Sebelum itu, satu pertanyaan terakhir dari Muhammad Fadli. Bang Muhammad Fadli bisa langsung di ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, saya agak awam tadi, sempat agak terlambat juga masuk di materi. Tadi sempat saya lihat tadi ada perhitungan untuk mengetahui tinggi pohon dari pengurangan DTM dengan DSM. Mungkin yang saya mau tanyakan, apakah itu udah memperhitungkan kestabilan tinggi drone? Maksudnya itu kan drone dapat surface itu kan dari menurut logika saya ya, dia dapatnya dari ketinggian tertentu gitu. Nah, sementara kan DTM itu kan hasil analisis ya, hasil analisis kontur. Apakah dia udah memperhitungkan itu? Misalnya tiba-tiba drone itu turun, drop. Karena saya kalau nggak salah pernah dengar, kalau misalnya dia kan tinggi, misalnya dia terbang tinggi 100 meter, pernah ada kejadian juga dia bisa turun sampai 99 atau 98, tergantung dari kondisi di bawahnya, seperti itu. Nah, apakah dengan itu sudah diperhitungkan dalam algoritma itu untuk memperhitungkan DTM, sehingga kita bisa dengan yakin menyatakan bahwa tinggi pohon itu adalah selisih dari DTM dikurangi DSM. Atau sorry, kebalik, DSM kurangi DSM. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Kasih Pak. Ilham, mau tanggapan? Oke, Bapak dulu. Materi saya tadi ya. Terima kasih Pak Muhammad Fadli. Kemudian kebetulan yang saya kasih contoh tadi, saya tidak menggunakan drone yang multirotor ya, multirotor. Saya menggunakan UAV yang jadi di mana ketinggian terbangnya dia relatif stabil. Adapun range naik turun di pesawat yang saya gunakan itu hanya 0,5 meter. Jadi kita anggap data itu masih bisa kita gunakan. Iya. Oke, terima kasih Pak Fadli. Masih di mute Pak suaranya Pak.
artinya kalau kita menggunakan drone yang biasa kayak misalnya DJI itu kita harus memperhitungkan itu Pak ya untuk Ya, kita pertimbangkan kecepatan angin, Pak. Ya. Jika emang kelihatan teduh, bisa kita gunakan metode tersebut. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Tambahan dikit Pak pemateri sama moderator kalau boleh. Ya, silakan Pak Bung Andre. Jadi kalau tadi contohnya menggunakan fixed wing, kalau untuk multi rotor sebenarnya hampir sama dengan fixed wing karena sensor, karena kan yang di multi rotor juga itu ada sensor di bawah, kita ngomongin DJI ya, di bawah DJI itu ada sensor untuk mengukur ketinggian. Di spesifikasi yang saya nggak tahu yang Phantom 4 ke atas, tapi punya Mavic Pro itu spesifikasinya 0,5. Jadi secara spesifikasi setiap perubahan ketinggian yang direkam oleh si multirotor ini, si Mavic ini, itu akan langsung terdeteksi. Jadi selama ketinggian drone itu tidak turun 0,5 meter, itu saya rasa itu masih di batas ini, masih batas toleransi saya kira, karena yang di data itu yang masuk itu selalu 0,5 interval 0,5 seperti itu. Dan selama misi belajar flight plan, selama plan saya tidak pernah mendapat perubahan drastis yang seperti tadi Mas contohkan dari 100 turun. Kan kemarin yang saya putar, kalau ini ya tidak patah-patah ya, sebenarnya di pojok atas itu kan kelihatan perubahan ketinggiannya. Itu perubahan ketinggiannya kurang lebih tidak sampai 0,5 meter seperti itu. Jadi mungkin kalau hal-hal seperti sensor ketinggian ya bacanya mungkin toleransinya 0,5. Itu tergantung masing-masing wahananya. Oke, terima kasih. Saya tambahkan, boleh? Silakan. Nah, begini juga ya. Kebetulan dengan Pak Andri, saya punya drone satu tipe, Mavic Pro juga. Tapi saya lebih sering terbang di daerah pegunungan dengan selisih lokasi itu kadang sangat ekstrim, misalnya dari 50 kemudian tiba-tiba 100 meter. Nah, ada juga aplikasi launcher atau aplikasi misi terbang. Itu dia akan mengikuti tinggi permukaan yang dia baca. Jadi dia akan mempertahankan, misalnya kita setting drone-nya untuk terbang di ketinggian 150 atau 100 meter, maka dia akan menyesuaikan dengan terrainnya, permukaan yang dia lewati. Ada aplikasi lain selain Pix4D Capture atau drone deploy, tapi mungkin nanti kalau misalnya butuh untuk dibuka kelasnya, nanti kita masukkan materi itu di kelas advance. Jadi pada prinsipnya mau pakai metode follow terrain tadi, mengikuti permukaan tanah, atau kita terbang sejajar atau terbang tidak mengikuti follow terrain, itu hasilnya sama. Lebih seperti itu Pak, kalau berdasarkan pengalaman ya. Oke, lanjut. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Kiki. Oke. Pikir sudah cukup pertanyaan untuk sesi pertama ini. Barangkali bisa langsung dilanjutkan materinya Pak Ilham. Jangan batuk di situ Pak, dropletnya ke sini. Siap. Oke, silakan dilanjut. Siap. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, atau masih ada yang belum install Pix4D Mapper-nya atau masih sementara? Tolong dijawab di chat.
Bentar ya, saya aktifkan dulu Fixfolder Mapper-nya. Buka dulu. Mungkin bisa diperlihatkan dari awal dari pengaktifan gitu Pak. Jadi dari pengambilan data segala macam mungkin bisa di-share screen gitu. Terima kasih. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya coba tunjukkan dulu ya, demo dulu. Kemudian nanti Bapak dan Ibu lakukan sendiri. Atau gimana? Boleh, lanjut saja Pak. Pak Andri Warsa ini gimana ini? Masih trial katanya. Ya, barangkali bisa Pak Ilham untuk tapi bisa digunakan sih. Bisa tadi coba mengikuti. Barangkali dilanjut saja dulu nanti saya tanya teman yang sudah tidak trial lagi. Silakan oh ya, siap. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini Pak. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa interface-nya seperti ini. Saat pertama kali membuka Fix4D, mau itu Pro atau yang Enterprise, kurang lebih akan seperti ini. Dan hal pertama yang kita lakukan sebelum melakukan processing adalah bagaimana manajemen datanya. Saya ganti dulu. Nah, di sini kita bekerjanya dulu di Windows Explorer ya, kita untuk manajemen datanya. Kita coba bikin dulu nama folder, bikin saja misalnya latihan orto, nama foldernya. Bapak Ibu bisa ikuti. Ya. Oke, silakan buka dulu, bikin dulu folder dengan nama file dengan atau nama folder latihan orto, kemudian di dalam folder tersebut bikin lagi folder dengan nama raw foto. Nah, raw foto ini maksudnya adalah folder di mana kita menyimpan data-data foto yang sudah kita rekam melalui drone. Nah, jadi nanti barangkali sudah di-share sama panitia, ada raw foto kurang lebih 63 foto. Itu Bapak dan Ibu silakan copy ke folder raw foto. Saya lanjut. Tolong dibalas di chat aja atau bisa langsung. Lanjut ya. akan dilanjut. Oke. Tadi sudah foldernya sudah ada, kemudian kita bikin project baru. Klik saja langsung new project. Kemudian ini di pilihan create in, maksudnya kita mau buat projectnya di mana. Nah, kita arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi.
Nah, mungkin ada yang heran kenapa saya simpan datanya di C. Karena di drive C saya itu adalah SSD. Nah, hampir semua pengolah aplikasi pengolah data drone itu sebaiknya runningnya itu menggunakan drive SSD biar lebih cepat proses pengolahan datanya. Oke, pilih ini, kemudian ini. Terus kita kasih nama projectnya apa? Nama project ini akan menyesuaikan juga nanti dengan nama-nama outputnya. Misalnya untuk DSM-nya, dia akan sesuai dengan nama project. DSM, ortonya, konturnya itu akan menyesuaikan dengan nama project yang kita buat. Makanya kita bikin di sini lumu-lumu. Kemudian next. Nah, proses selanjutnya adalah memasukkan seluruh foto yang akan kita olah untuk menghasilkan data ortomosaik. Klik saja add image, kemudian pilih raw foto, kemudian Ctrl A untuk memilih semua fotonya, kemudian open. Oke, bisa ya sampai sini ya. Oke, next. Nah, ini ada image property yang tampil. Secara default, Pix4D akan membaca sistem proyeksi yang terdapat pada informasi foto. Nah, informasi foto itu yang ini. Ini salah satu syarat data foto yang akan digunakan untuk membuat ortomosaik, yaitu adalah foto yang memiliki informasi geografis seperti ini. Ada data GPS-nya, ada data XY koordinat, kemudian data ketinggian altitude. Oke, kita lanjut lagi ke Pix4D-nya. Next. Nah, ini yang saya maksud tadi, dia akan terauto detect. Oh ya, kalau Pix4D ini outputnya itu sistem koordinatnya akan selalu menjadi sistem koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator dengan satuan meter, bukan WGS 84 atau sistem proyeksi latitude longitude. Oke. Setelah itu kita next. Nah, di sini pilihan di sini untuk Bapak dan Ibu, saya harap memilih untuk processingnya di rapid ya, bukan di standar. Di rapid ini kita akan mengurangi kualitas GSD. Ada tadi pertanyaan yang sempat saya baca di chatnya, apakah pengaruhnya itu? Nah, pengaruhnya kalau kita menurunkan kualitas processingnya, itu dampaknya pada pertama adalah GSD-nya atau resolusi spasialnya itu akan berkurang. Kemudian tekstur 3D-nya itu juga tidak detail dibanding dengan kita mengolahnya di
template standar. Kurang lebih seperti itu. Oke, pilih repeat saja, kemudian finish. Nah, sampai di sini sudah tampil di map view-nya. Ini ada 63 titik. Jadi titik-titik ini adalah representasi dari posisi foto yang akan kita olah. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pilih processing option paling bawah sebelah kiri. Nah, untuk proses ini kita lakukan proses setting sesuai yang tadi yang saya barangkali teman-teman sudah share ya di materinya untuk peserta. Ya, jadi kita settingnya seperti ini untuk initial processing. Kita pilih setengah. Kalau misalnya RAM-nya Bapak Ibu di bawah 8 atau 4 GB dan tidak memiliki VGA eksternal, VGA discrete grafik, nah boleh memilih antara 1/4 atau 1/8. Tapi konsekuensinya biasanya kalau semakin kecil pilihan skalanya, itu biasanya ada beberapa foto yang tidak bisa kita olah karena apa namanya, pembacaan key point-nya itu kurang. Tapi ya tergantung lagi dengan spek laptop dan PC saja sih. Kalau saya rekomendasinya kalau di atas 8 atau 8 pakai setengah atau half image, di bawah 8 pakai 1/4. Kalau Pak Habil mau pakai 1/8 ya silakan. Nanti kita bandingkan saja hasilnya. Oke, saya pakai setengah ya. 1/2. Kemudian masuk ke setting point cloud. Image scale-nya kita pilih 1/4. Ini default, by default ini datanya. Kemudian ini pilihan hasil point cloud-nya ini. Misalnya kalau kita mau gunakan data point cloud-nya untuk analisis lanjutan, biasanya kalau anak-anak teknik atau anak arsitek itu biasanya akan menggunakan point cloud ini dalam bentuk las. Tapi untuk pelatihan ini kita tidak usah, biar bisa kita hemat waktu saja. Kita tidak usah mengekspor data point cloud-nya. Nah, tapi di classify point cloud kita centang. Ini adalah salah satu proses awal untuk menghasilkan data DTM. Jadi data-data DSM tadi diklasifikasi secara otomatis oleh software, kemudian akan menghasilkan data DTM. Kurang lebih seperti ini settingannya. Kemudian di teksturnya secara default akan memilih medium. Nah, untuk menghasilkan data 3 dimensi berformat OBJ, kita centang ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini bisa dimanfaatkan untuk menampilkan data 3 dimensi menggunakan 3D viewer di Windows 10. Jadi kita centang saja OBJ. Oh, maaf, kalau yang di point cloud tadi, yang di ekspornya kok di saya nggak aktif ya, nggak bisa dicentang. Kemudian di 3D texture mesh-nya juga yang beberapa poin yang seperti yang disebut OBJ juga tidak bisa dicentang. Gitu ya? Iya. Classify point cloud bisa ya? Bisa. Mungkin. Baik, tidak apa-apa. Jadi nanti Bapak tidak bisa mengekspornya dalam bentuk OBJ, mungkin karena masih trial ya. Iya, barangkali ya. Jadi oh, iya, dibatasi fiturnya. Gitu. Ya, siap. Yang penting bisa classify dulu Pak, classify point cloud karena kita akan menghasilkan data DTM.
Bisa. Oke, saya lanjut ya. Oke. Kemudian di proses ketiga itu yang pembuatan DSM, ortomosaik dan indeks. Kurang lebih seperti ini. Nah, tadi ada sebelum ini kita diskusi soal formula atau metode filtering. Nah, secara default ini pilihan dari Fix4D, bagaimana mengubah bagaimana membentuk data DSM-nya. Ya, apakah akan kita lakukan reverse smoothing, filtering noise, atau tidak? Ini bisa dicentang. Nanti Bapak dan Ibu bisa. Kak, Ya, lanjut. kita yang di trial itu tidak ada pilihan, Kak. Jadi semua tidak bisa dicentang di sini. Yang DSM ya? Iya. Jadi semua sudah diperlukan aplikasi. Bagaimana bisa di share screen? Saya pakai trial, bisa. Saya tidak. Pak, saya juga nggak bisa. Yang nomor 3 DSM ortomosaik dan indeks itu nggak bisa muncul pilihan checklistnya. Mungkin dengan kualitas laptop, Kak. Ini pakai trial juga. Kalau misalnya di initial processing-nya turunkan jadi 1/8 atau 1/4, coba. Tetap tidak Saya. bisa juga. Iya. Sama-sama. Jadi Bapak juga nggak kejadiannya bisa, Kak. kejadiannya langsung processing tanpa ada tanpa processing option, itu langsung bergerak sendiri gitu. Yang current Oh, di cancel dulu Pak kalau gitu. di mana di bagian cancelnya? Tur checklist start-nya tadi ya? Di uncheck Ya, dulu. itu jangan dicek. Jangan ini di start otomatis processing ya? dulu. Oh, Ya. begitu. Langsung Oke, di siap. Tetap nggak mau keluar yang ini checklist yang nomor 2 yang sudah di unchecklist yang proses inisial yang sudah di yang sudah di unchecklist yang proses initial processing juga tetap nggak mau di checklist yang proses kedua dan ketiganya. Yang point cloud and mesh sama yang langkah ketiga juga semuanya tidak aktif gitu. Tidak aktif pilihannya ya. Benar sekali. Atau gini Pak, boleh Bapak share screen dulu biar kita cek sama-sama. Pak, saya sudah share screen juga itu yang di laptop saya. Tolong di tes.png. Jadi di pilihan ketiga DSM ortomosaik dan indeksnya itu nggak aktif pilihan checklistnya. Saya belum start dari tadi, jadi masih ngikutin. Ya, siapa? Makasih Pak. Oke, kalau dilanjut saja Pak, mungkin daripada mengganggu. Boleh Pak, dilihat dulu. Karena mungkin ini kendalanya Bapak sebagian peserta juga alami. Makanya kita mau kita mau lihat dulu. Di share screen dulu Pak. Terima kasih. Pak, siapa tadi?
Saya lanjut dulu saja dulu Pak ya. Kalau misalnya yang Silakan, bapak-bapak silakan. yang tidak bisa memilih ini, kita tidak usah pakai, tapi upayakan kalau bisa tercentang classify ponukleotnya, silakan dicentang. Oke, pilih, kita tidak usah ekspor hasilnya. Ini kita pilih OBJ, kalau misalnya bisa, ini kita pilih OBJ, kemudian untuk DSM-nya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menghasilkan data KML untuk Google Map, kita centang saja. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk DSM-nya, untuk menghasilkan data DTM, jangan lupa untuk mencentang ini. Ekspornya dalam bentuk GeoTIFF, sehingga bisa dimanfaatkan untuk analisis tindak lanjut. Kemudian untuk kontur, biasanya karena kalau saya lebih sering memanfaatkannya dalam bentuk SHP, saya pilih SHP. Kalau teman-teman biasa di anak arsi atau anak sipil, misalnya pakai DXF untuk pengolahan di AutoCAD dan teman-temannya. Kemudian interval elevasinya kita pakai satu saja untuk kontur. Sekira oke. Untuk proses settingnya, kemudian oke. Nah, sebelum di start ini kan kalau kita centang proses ini itu akan otomatis prosesnya. Jadi kita bisa tinggal tidur. Nah, kalau saya biasanya melakukan prosesnya per item-item. Jadi untuk pertama kita lakukan dulu initial processing. Kenapa seperti itu? Setelah melakukan initial processing, kita bisa kalau misalnya kita punya data GCP untuk peningkatan akurasi, kita bisa lakukan lagi proses re-optimize namanya. Di sini. Ini proses optimize. Sebelumnya kita bisa melakukan input data GCP, tapi karena data kita tidak punya GCP, jadi kita lanjut saja dulu proses di inisialnya. Oke, sambil proses. Pak Ilham, di 15.30 nanti kita bisa break dulu sambil sembari teman-teman yang peserta yang muslim. Ya, siap. Harapannya sebelum 15.30 ini sudah selesai processing awalnya untuk nomor 1 initial processing. Pak Fadli. Halo, halo. Ya. Ya, Pak Fadli sudah pernah menggunakan Fix4D Mapper ya? Dengan akun yang sama?
Halo? Cek halo. Nah, saya sudah selesai untuk proses nomor 1, initial processing. Jadi kurang lebih seperti ini quality reportnya, bisa kita periksa. Nah, hasilnya jadi setelah kita lakukan inisial, kalau teman-teman pengolah data di web biasanya istilahkan ini dijahit setelah semua menghasilkan poin-poin seperti ini. Ini namanya sparse cloud. Data-data poin yang berisikan key point dari setiap objek pada masing-masing foto. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Yang orange ini itu adalah apa ya? Poin objek yang dianggap sama, yang hasil ekstraksinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pilih poin yang ada di sini, itu terlihat bahwa poin ini hasil pembacaan dari beberapa foto yang ada di sini. Oke, kemudian ya, yang bisa kita biasanya kalau secara profesional, kalau kita misalnya ada klien, kita minta untuk melakukan foto udara, biasanya mereka minta ini quality reportnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana kualitas data yang kita hasilkan. Halo. Ya, halo. Kita belum kelar, Om Ilo. Ngomong saja, Om. Anda jangan dulu lanjut. Ya, saya tidak lanjut. Saya cuma mau jelaskan quality reportnya. Yeah, Setelah okay. ini processing nomor 1, kita break untuk sholat dulu kayaknya ya. Sholat asar. Nah, dari sini, dari reportnya, kita bisa lihat juga bagaimana GSD-nya atau ground sampling distance. Sederhananya ini adalah resolusi spasialnya. Nah, dengan proses setengah tadi, custom, setengah dari image scale-nya, kita bisa menghasilkan GSD sebesar 4,58 cm. Banyak yang lalut laptopnya. Kemudian, nah ini bisa dilihat kalau yang hijau itu adalah foto-foto dengan overlap yang sempurna. Jadi untuk menghasilkan data yang baik, data ortomosaik dan data DTM yang baik, itu tidak akan terlepas dari proses akuisisi data pada saat pengambilan data di lapangan. Jadi kemarin mungkin sudah dijelaskan sama Pak Andri bagaimana bagaimana menghasilkan kualitas yang bagus, foto yang bagus saat kita mengambil data di lokasi
perairan dangkal di laut atau di pulau, beda dengan misalnya kita mengakuisisi data di daerah perkotaan. Nah, proses overlap, side lab di proses pengambilan data di settingan misi itu akan sangat berpengaruh pada hasil pengolahan foto. Nah, bisa dilihat ini kalau datanya sangat bagus pada saat pengambilan datanya, akuisisi datanya, karena hampir sempurna overlapnya di lokasi yang kita petakan. Kemudian yang saya mau kasih lihat lagi dari quality report ini adalah nih RMS atau akurasi posisinya. Terlihat bahwa rata-rata pergeseran atau ya kurang lebih pergeseran dari hasil ortomosaiknya nanti itu kurang lebih 3, sekian meter. Itu bisa dilihat dari RMS errornya dari sini. Melihat akurasi data posisi ortomosaik yang kita buat. Sampai di unit pengolah datanya, kebetulan ini report laptop yang saya gunakan. Ada pertanyaan berapa toleransi RMS? Itu bisa dibaca di peraturan BIG tahun 2020. Saya lupa terkait pemetaan skala besar, Pak Habil. Oke, saya tutup reportnya. Yang lebih seperti ini hasilnya. Sambil menunggu yang lain, mungkin saya serahkan dulu ke moderator untuk ISO bukan Ma. Silakan Ya, Pak moderator. Ya, saat ini untuk waktu Indonesia Tengah sudah masuk waktu ibadah asar. Untuk peserta yang Muslim, silahkan laksanakan sholat. Kita tunggu sampai 15 menit. Jadi nanti 3:45 baru akan kita lanjutkan materinya. Waktu ISO-nya 15 menit. Oke, terima kasih. Pak Halif, mohon maaf, yang di checklist tadi kan tidak bisa. Cuma ketika di start yang processing awal, initial processing, ya kurang lebih munculnya sama gitu dengan yang Bapak share slide ini gitu. Ada ngaruh nggak ya?
Halo Pak Halid. Halo. Ini Isoma ya? Iya Pak. Pak Halid, Pak Halid. Peserta yang masih di tempat, kalau emang ada yang mau ditanya ini silahkan sambil menunggu yang lain, karena mungkin yang di waktu Indonesia Barat belum asar ya. Belum Pak. Pak Halid, punten bisa tanya? Iya boleh. Pak Halid. Atau Pak Hisak juga nggak apa-apa sih. Pak, mohon maaf, yang tadi kan saya kan yang trial, kemudian beberapa menu itu fitur itu tidak bisa di checklist. Tapi kalau dibandingkan dengan hasil akhir yang punyanya Pak Halid tadi, yang muncul di share slide ini, kurang lebih sama gitu. Kurang lebih ya secara awam kan saya belum pernah gitu. Muncul gitu gambar yang hampir sama dengan yang di share slide sama Pak Halid. Mungkin ada satu mungkin nanti ada satu kekurangan atau tidak bisa proses lebih lanjut barangkali ya. Karena kalau initial processing step satunya sih berhasil gitu, ikut gitu, bisa muncul seperti gambar, terus quality reportnya juga bisa gitu. Coba kalau misalnya di share slide, langsung share slide ya. Termut Pak Ilo. Lagi ini Pak, lagi salat barangkali. Andri. Oh itu. Andri kalau nggak salah tadi proses ekspornya aja yang nggak bisa tercentang ya? Ada proses selanjutnya yang proses kedua itu kan tidak bisa yang di ekspornya. ekspor, yang ketiga itu yang proses ketiga itu semuanya tidak bisa diapa-apakan, tapi sudah terchecklist sendiri gitu, otomatis checklist gitu. Jadi tapi itu tidak ya? tidak bisa di unchecklist. Kemudian kan secara otomatis ketika dibuka ini juga bisa melakukan proses gitu yang inisial awal gitu dan muncul sama. Tapi seperti yang di chat tadi juga, kalau di sini kan RMS-nya 3,9 ya kalau nggak salah ya. Kalau yang di kita yang tidak bisa proses, yang tidak bisa checklist tadi sekitar 3,7. Apakah memang ada kesalahan lainnya gitu, padahal kan menggunakan data yang sama? Ya, itu sama pertanyaannya Pak Arwin. Ya, saya kira-kira juga ya, mungkin karena pembacaan algoritmanya yang berbeda Pak, karena kalau di saya kan saya lakukan filtering atau sharpening di proses DSM-nya tadi. Nah, sedangkan yang tidak bisa dicentang itu default by software. Kemungkinan besar itu yang mempengaruhi kenapa sampai RMS errornya berbeda dengan yang saya punya. Lebih seperti itu. Mungkin Pak Ishak bisa tambahkan terkait perbedaan RMS error.
ada filtering yang kita setting sehingga bisa menyebabkan perbedaan RMS error. Kalau sedikit mungkin perbedaan RMS error itu juga berpengaruh dari tadi apa yang itu Kailo yang 1/8, 1/4 dari metode itu hasilnya akan berpengaruh Iya, nanti. iya, benar-benar image scale-nya. Ya. Nilai yang baik RMS-nya itu yang kecil apa yang besar, Pak? Semakin RMS kecil, error. semakin Semakin kecil baik. errornya semakin baik. Oke, terima kasih. Nah, kalau mau membuat RMS errornya kecil sampai 0 sampai di RMS satuan milimeter, itu perlu melakukan koreksi geometrik menggunakan GCP, Pak. Dan kalau mau sampai satuan mili itu pakai GPS geodetik. Itu mungkin nanti di materi advance. Tergantung panitia sih. Bagaimana menyiapkan pemateri untuk koreksi geometrik menggunakan GCP. Oke, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang sementara processing atau setelah processing bisa mereport hasilnya lewat chat, bisa dengan mengetik sudah atau mengetik presentasi current prosesnya di media chat supaya teman-teman bisa melihat progres keseluruhan peserta. Oke, silakan. Wah, ada Pak Hairul Mas tuh. Suhu saya ini. Pak Hairul Mas tuh. Lanjut aja Bu Indah. Tadi itu konsekuensinya kalau misalnya kita di initial processing awalnya, kita pilih yang paling kecil 1/8 atau 1/4. Makanya akan ada foto yang uncalibrated. Siap suhu. Hairul Mas tuh. Oke, yang lain. Tolong reportnya sudah selesai sebelum baru proses pertama selesai ya. Kita memang baru sampai di proses pertama. Wih, luar biasa Pak Sampunur ini. Semua prosesnya kelar. Di PowerPoint mungkin ya, yang kelar. Sudah sementara proses 2 dan 3. Silakan Bu, kalau lanjut. Jangan di cancel, dilanjut aja. Yap, kalau mau lanjut proses 2 langsung checklist baru start aja Om.
Ya. Ya silakan kalau misalnya sudah lanjut prosesnya jangan di cancel, dilanjut saja. Laptopnya pemateri kan laptop Sultan. Nanti bisa mengejar. Sudah 1 dan 2, Kak. Siap, Adek. Oke, saya lanjut juga ya di proses 2. Dilepas centangnya, kemudian kalau sudah selesai prosesnya itu akan berubah jadi hijau. Yang belum itu warna merah. Kita sekarang di proses nomor 2. Pak Andi Ihsan, proses 1 selesai, cuman tadi pada setting DSM ortomosaik. Ya, itu mungkin karena masih trial, jadi fiturnya nggak bisa di customize, Pak. Itu sudah default dari Fix4D-nya. Seingat saya sih itu bisa nanti mengeluarkan output dalam bentuk ortomosaik, kalau seperti itu kondisinya. Ini juga ada sedikit perbedaan. Kalau yang tadi di initial proses yang pertama, yang bisa di checklist itu kan sampai 8 proses, Mas. Kalau yang punya saya yang tidak bisa checklist hanya 7 proses. Kemudian untuk yang proses kedua, include and mesh yang kedua, di sini kan sampai dengan 10 proses ya. Kalau ini ya 10 proses. Oh, ya. Yang tidak bisa itu sampai 15 proses. Sampai dengan 15 proses gitu. Yang dia minta gitu, yang punya saya. Yang total itu ya, total processingnya. Iya. Ini kan baru 7 dari 15 proses. Nah, yang saya lihat kalau punya Pak ini kan sampai 10 ya Pak ya? 10 yang proses. nomor 2, point cloud ya. Iya, ini kalau yang di sayanya sampai dengan 5 proses gitu. Tapi nanti dilihat hasil akhir aja ya Pak ya? Iya. Kita sepelekan dulu itu Pak. Dicekin aja dulu itu yang total-totalnya. Itu tergantung sebenarnya sama pilihan di awal tadi di initial processing-nya. Oh ya. Baik. Sama dengan juga output yang kita mau ekspor. Kalau semakin banyak, itu juga prosesnya juga makin lama. Ya, bagaimana Pak? Sudah bisa dilanjut kembali? Ya, saya sudah lanjut. Sudah lanjut ya? Ya. Tapi sudah dikonfirmasi ke teman-teman peserta yang lain? Apa sudah semua sudah di depan laptopnya masing-masing? Ini karena sudah ada yang melanjutkan di proses 2 dan 3. Ya. Oke, saya kembali tanya dulu kepada peserta yang tadi sempat terputus karena kita sama-sama sepakat untuk break. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Bisa konfirmasi apakah semua sudah kembali bergabung di laptopnya masing-masing? Bisa dikonfirmasi di kolom chat saja. Pak Rizky. Ya. Ya, saya coba membantu teman-teman yang tadi yang tidak sampai di 3 DSM ortomosaik. Coba perhatikan teman-teman yang tidak bisa buka centang nomor 3.
Bung Aksan bisa di ini dulu, di keep dulu. Oke, lanjut. Saya mau memastikan bahwa teman-teman peserta itu apakah semua sudah di depan laptopnya atau belum? Ini sudah ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, baru 17 orang yang konfirmasi bahwa mereka 18, 19, bisa diinikan lagi untuk bantu kami mengetik apakah Bapak Ibu telah berada di depan PC-nya.